Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Wak geng, jadi kesempatan kali ini akan kubahas dan prediksi Wak ya, datang dari liga-liga top Eropa ya kan. Ada Bundesliga Jerman, Premier League Inggris, La Liga Spanyol, Serie A Italia, dan Liga 1 Prancis. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama ya kan. Kali ini datang dari Bundesliga Jerman, yang pertemuan antara Holstein Kiel versus Freiburg. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sih 5 pertandingan terakhir dari Holstein Kiel ya, lumayan lah ya kan untuk sekelas tim yang mau degradasi ya kan. Mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Sementara Freiburg di 5 pertandingan terakhirnya mantap juga ya kan, mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim baru bertemu 2 kali ya kan Wak ya, padahal satu liga ya kan. Tapi karena Holstein Kiel memang jarang ya kan bisa tembus ke Bundesliga, jadi ya head-to-headnya baru 2 kali bertemu ya kan. Dan itu berhasil dimenangkan Holstein Kiel 1 kali dan dimenangkan Freiburg 1 kali Wak ya. Untuk putaran pertama Bundesliga musim ini main di kandang Freiburg menang tipis dengan skor 3-2 ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Holstein Kiel. Di 5 pertandingan kandangnya nggak secantik atau nggak sebagus 5 pertandingan terakhirnya Wak ya, karena hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Sementara dari Freiburg 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang Wak ya. Jadi Freiburg di musim ini memang lagi bagus-bagusnya kan Wak ya, 5 pertandingan tandang terakhir aja nggak terkalahkan ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-33 Bundesliga Jerman. Di klasemen sementara Wak geng ya, Holstein Kiel berada di peringkat 17 dengan baru mengantongi 25 poin, dan sepertinya memang inilah akhir cerita di Bundesliga Wak ya. Musim depan kayaknya ada bakal degradasi dan main di Bundesliga Jerman 2 ya kan. Sementara di Freiburg berada di peringkat 4 Wak ya, masih masuk zona Champions League ya kan, dengan sudah mengantongi 52 poin, bersaing dengan Borussia Dortmund dan RB Leipzig ya kan. Jadi di sini ketiga tim ini masih berkesempatan untuk masuk ke zona UCL ya kan Wak ya. Karena Jerman jatahnya dikit Wak ya, cuman 4 ya kan. Liga-liga lain seperti Spanyol, Inggris, terus satu lagi Italia jatahnya 5 ya kan Wak ya. Cuman Jerman sama Prancis yang jatahnya cuma 4 ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, jelas lah ambil ke Freiburg Wak ya. Apalagi tadi poinnya dikejar-kejar terus sama RB Leipzig dan Dortmund ya kan, masih bisa kegeser lah kalau ada 2 match lagi sisanya Wak ya. Kalau misalnya Freiburg nggak bisa manfaatkan, bisa jadi tergeser dan nggak jadi main di UCL musim depan ya kan. Kalau Holstein Kiel udah ditolong pun udah nggak tertolong lagi Wak ya, udah memang positif degradasi ya kan, karena memang udah sisa 2 match lagi ya kan. Terus untuk di handicap ada di minus setengah bola. Untuk di over undernya ada di over 3. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini Holstein Kiel tetap memberikan perlawanan ya Wak ya, tapi tetap dimenangkan sama Freiburg dengan skor 2-3. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Premier League Inggris Wak geng ya, pertandingan yang timpam juga ya, atau enggak seimbang juga ya kan, yang pertemuan antara Southampton versus Manchester City. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir ya, Southampton Wak ya, nggak pernah mendapatkan kemenangan ya kan, hanya mendapatkan 1 kali hasil imbang dan 4 kali kekalahan ya kan. Sementara dari Manchester City kembali menjadi atau kembali menjelma Wak ya, menjadi monster Premier League ya kan, dengan 5 pertandingan terakhir win streak ya kan. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir udah tahu lah ya kan Wak ya, didominasi sama Manchester City ya kan, dengan memenangkan 4 kali, sementara Southampton hanya memenangkan 1 kali. Selanjutnya cek juga 5 pertandingan kandang dari Southampton. Di 5 pertandingan kandang sama persis kayak 5 pertandingan terakhir ya Wak ya, hanya mendapatkan 1 kali hasil imbang dan 4 kali kekalahan. Sementara ini Manchester City di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-36 Premier League Inggris. Jadi di klasemen sementara Southampton itu berada di dasar klasemen ya kan, dengan hanya baru mengantongi 11 poin dari 35 laga Wak ya. Kayaknya memang belum pantas sebenarnya main di Premier ya kan, tapi karena
memang udah jadwalnya atau memang udah nasibnya ya kan bisa promosi, ya udah akhirnya main di Premier League jadi lumbung gol aja ya kan. Sementara Manchester City berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 64 poin ya kan. Ini kalau sisa berapa match lagi ya kan, Arsenal bisa tergeser ya kan. Dan gitu Manchester City masih juga butuh poin ya, karena ada Newcastle, Chelsea sama Nottingham, bahkan Aston Villa ya kan masih bisa ngejar Manchester City ya kan. Jadi Manchester City memang harus bisa menuntaskan semua laga tersisa dengan kemenangan ya kan. Oke, jadi untuk menentukan saat kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, udah jelas kita ambil ke Manchester City kan Wak ya. Terus di handicap ada di min 2 bola Wak ya, pede aja lah ya kan, karena menurut aku di match ini udah ada lagi yang namanya fixing ya kan. Udah jelas ada di sini Manchester City bantai-bantai ya kan. Apalagi ya kan Southampton mau ditolong udah nggak mungkin ya kan. Begitu Manchester City juga masih butuh poin untuk mempertahankan posisinya di zona UCL ya kan. Terus untuk di over undernya Wak ya, ada di over 3,5. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil menangkan Manchester City dengan skor 0-4. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini tentang dari La Liga Spanyol yang mempertemukan antara Celta Vigo versus Sevilla. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Celta Vigo ya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan Wak ya, dan 2 diantaranya menurut aku wajar-wajar aja ya kan. Kalah sama Barcelona dan kalah sama Real Madrid ya kan. Tapi walaupun kalah tetap memberikan perlawanan ya kan. Hanya selisih 1 gol dari Barcelona dan Real Madrid juga selisih 1 gol ya kan Wak ya. Intinya nggak mati kosong ya kan. Sementara di Sevilla di 5 pertandingan terakhirnya kembali amburadul Wak ya. Kemarin sempat udah mulai bagus dan sekarang ya balik lagi ke setelan pabrik ya kan. Nggak pernah mendapatkan kemenangan Wak ya di 5 pertandingan terakhirnya kan, hanya mendapatkan 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir itu sengit atau imbang Wak ya, karena berhasil dimenangkan Celta Vigo 1 kali, dimenangkan Sevilla 1 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan. Untuk putaran pertama Sevilla berhasil menang tipis 1-0 Wak ya saat menjamu Celta Vigo. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Celta Vigo. Di 5 pertandingan kandangnya Wak ya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sementara Sevilla di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan beruntun ya Wak ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-35 La Liga Spanyol. Jadi di klasemen sementara Wak ya, Celta Vigo udah masuk zona Eropa aja ya kan, berada di peringkat 7 dengan sudah mengantongi 46 poin. Sementara di Sevilla ya kan berada di peringkat 16 dengan sudah mengantongi 38 poin. Cukup jauh dari zona degradasi ya kan, 6 poin ya kan. Jadi nggak perlu dibantu-bantu kan lah ya kan. Kemungkinan masih bisa lolos lah ya kan dari zona degradasi. Sementara Celta Vigo harus tetap mempertahankan Wak ya, karena di sini sengit kali ya kan. Ada Real Sociedad, ada Mallorca, ada Osasuna, ada Rayo Vallecano yang terus menghantui zona Europa League-nya Wak ya. Kalau untuk Betis saingannya sama Villarreal ya kan untuk dapatkan zona UCL ya Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan saya mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini udah jelas ambil ke Celta Vigo ya kan Wak ya. Celta Vigo bagus mainnya ya kan, cuman kebetulan kemarin jumpa lawan berat aja makanya kalah ya kan. Terus untuk di handicapnya ada di min setengah bola Wak ya. Terus untuk di over undernya ada di over 2,5. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil menangkan Celta Vigo ya kan dengan skor 3-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Serie A Italia ya kan. Ya, pertandingannya cukup big match lah ya kan, yang pertemuan antara Lazio versus Juventus. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir adalah Lazio ya nggak terkalahkan ya kan, dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sementara di Juventus di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir ya itu masih lebih didominasi sama Juventus ya kan, dengan memenangkan 3 kali sementara Lazio memenangkan 2 kali. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Lazio. Di 5 pertandingan kandangnya nggak sebaik atau nggak sebagus 5 pertandingan terakhir ya Wak ya, karena di sini memang nggak terkalahkan, cuman hasilnya kurang maksimal ya kan, apalagi ini pertandingan kandang. Hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali hasil imbang ya kan Wak ya. Sementara di Juventus di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Juventus juga tidak baik-baik saja Wak ya 5 pertandingan tandang terakhirnya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-36 Serie A Italia.
Di klasmen sementara Genga Juventus itu berada di peringkat 4 ya kan, dengan sudah mengantongi 63 poin dan mempertahankan zona UCL-nya ya kan. Di sini juga persaingan ketat kali ya kan ya. Dan Lazio berada di peringkat 6 dengan sudah mengantongi 63 poin juga sama dengan Juventus ya. Jadi di sini ketiga tim ini jadi Juventus, AS Roma dan Lazio dan Bologna juga ya masih berkesempatan semua untuk masuk ke zona UCL ya kan. Jadi di sini sebenarnya pertaruhan ini ya kan antara Juventus dan Lazio ya kan. Siapa yang menang tetap bertahan di zona UCL dan yang kalah ya tetap tertinggal di bawah dan bisa jadi dipotong sama Bologna ya kan ya. Jadi ini juga pertarungan hidup mati juga ini ya kan. Oke Baking, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia ya aku di sini lebih pede ke Juventus lagi ya kan. Apalagi dia mode mempertahankan ini ya kan, jadi agak lebih greget pasti mainnya ya kan. Terus untuk di handicapnya like-likean aja Wak ya. Terus untuk di over undernya kita ambil di under 2,5 karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Juventus dengan skor tipis Wak ya, itu 0-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya kan, datang dari Liga 1 Prancis yang menurut aku cukup big match lah ya kan, yang pertemuan antara AS Monaco versus Olympique Lyon. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Monaco ya, itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sementara Lyon di 5 pertandingan terakhirnya cukup menurun performanya ya. Bahkan sama Saint Etienne aja bisa kalah ya. Mungkin trauma ya kan setelah di remontada sama MU ya kan, main di Liga 1 Prancis, jumpanya sama tim calon degradasi kalah pula aja kan ya. Terus di match terakhirnya juga memalukan ya kan. Kita tahu Lens performanya musim ini nggak jelas ya kan, tapi tetap juga bisa ngalahkan Lyon di kandangnya Lyon pula itu ya. Jadi memang Lyon lagi goblok-goblok ini ya kan. Pokoknya semenjak kena remontada agak mereng lah sedikit ya kan. Jadi 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan ya. Terus untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir ya kan, memang masih didominasi sama Lyon ya dengan memenangkan 3 kali, sementara Monaco memenangkan 2 kali ya kan. Tapi untuk putaran pertama Liga 1 Prancis musim ini ya, Monaco berhasil menang waktu main di kandangnya Lyon ya kan dengan skor 0-2. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Monaco. Di 5 pertandingan kandang Monaco bagus ya, nggak terkalahkan dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang di match terakhirnya waktu menjamu Strasbourg ya kan. Sementara Lyon di 5 pertandingan tandangnya hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan, sama persis ya seperti 5 pertandingan terakhirnya. Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-33 Liga 1 Perancis. Di klasmen sementara Genga AS Monaco berada di peringkat 3 ya kan, sama semua sepertinya Liga ya, untuk dapatkan zona Eropa persaingannya ketat betul musim ini ya kan. Monaco berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 58 poin, dihantui sama Nice, Lille dan Strasbourg ya kan ya, yang mempunyai poin 57 ya kan, dan match ini tersisa 2 match lagi ya kan. Sementara Lyon berada di peringkat 7 ya, masih ada harapan juga ya kan buat masuk ke zona Eropa ya kan, walaupun berbeda 3 poin ya kan, tapi masih ada harapan ya kan. Berada di peringkat 7 dengan sudah mengantongi 54 poin. Oke Baking, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia udah jelas laku di sini ambil ke Monaco ya, karena Monaco sama seperti apa tadi ya, Juventus atau Freiburg ya, yang poinnya tipis-tipis ya kan, masih bisa digeser lah pokoknya dari zona UCL ya kan. Jadi di sini Monaco juga mempertahankan ya kan, sama seperti Juventus tadi ya kan. Jadi aku di sini lebih ambil ke AS Monaco ya. Kalau kalah dia di match ini ya otomatis tergeser loh ya. Kalau lawan yang di bawah-bawahnya tadi ya kan, seperti Nice, terus ada apalagi tadi itu kan menang, ya jelas dia tergeser ya kan. Terus untuk handicapnya minus setengah bola ya. Untuk di over undernya ada di over 3,5. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini dimenangkan AS Monaco ya dengan skor 3-2. Oke Baking, jadi itulah pembahasan aku di hari ini ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, semua prediksi bisa full hijau ya kan, biar kita bisa JP-JP masa lagi pastinya. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan. Jadi sesuai lagi sama feeling kalian masing-masing. Jadikan yang kubacanya sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% ya, karena cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati kalau ada yang sehati sama kalian ya kan. Kalau gak ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus. Untuk prediksi lengkap hanya aku share di grup WhatsApp oke ya. Jadi kita bisa diskusi di grup WhatsApp, terus bisa saling kirim-kirim bill. Kalau aku setiap hari ngasih bill lah ya di grup WhatsApp, dan gak usah khawatir karena joinnya itu gratis ya, tanpa dipungut biaya apapun, spesial pun gak ada ya ya. Jadi tinggal kalian japri aku,
Ya udah langsung kita ACC aja untuk masuk ke grup WhatsAppnya kan, karena itu grup diskusi gratis ya kan Wak ya. Selanjutnya jangan lupa follow sosial mediaku yang lain Wak ya. Ada Instagram tipster dadakan, terus ada Facebook Togar Ngerti Bola Wak ya. Kalau kalian yang suka main single bet bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagram ya kan. Kalau untuk Telegram ada Warung Parlay ya kan. Aku juga ngebojal di situ. Kalau kalian yang suka main bojal bisa join ya kan ke channel Telegram. Terus ada TikTok juga Wak ya, ngasih beberapa prediksi mungkin di luar dari prediksi YouTube. Aku kasih prediksi juga di TikTok ya kan. Ada Togar Ngerti Bola dan analisa Togar ya kan Wak ya. Jadi kalian bisa follow juga ya kan untuk dapat prediksi setiap hari juga ya kan. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain Wak ya, tentang match atau pertandingan yang aku bahas nih, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke mungkin itu yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan ya kan, karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah Wak geng.